Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bagian 23 ya. Oke, mari kita mulai. Perabot rumah tangga surgawi. Saya memperhatikan bahwa selama seluruh perjalanan saya ke surga, saya melihat meja-meja yang indah. Saya tidak tahu bagaimana untuk menggambarkannya dengan seksama. Kadang-kadang di bumi saya telah melihat perabot rumah tangga bergaya Victoria atau beberapa gaya lainnya dengan desain yang rumit pada setiap bagiannya. Anda mungkin telah melihat perangkat-perangkat yang indah, seperti sebuah meja menghadap sisi dari sebuah dinding yang Anda lewati, atau sebuah meja yang di atasnya terdapat sebuah pot bunga atau buku. Ya, di surga saya melihat meja-meja seperti ini ada di mana-mana, kecuali meja tersebut bahkan dibentuk dan dibuat dengan lebih indah. Buku juga ada di mana-mana, sama seperti benda-benda lainnya. Catatan surgawi. Para orang kudus, perhatikanlah bahwa setiap kali Anda memberikan uang, setiap kali Anda memberikan persepuluhan, segala sesuatu yang Anda lakukan untuk kemuliaan Allah dicatat di surga. Saya mengingat ini dengan sangat baik karena ketika Tuhan menunjukkan kepada saya kemuliaan dan kuasanya yang besar itu membuat sebuah kesan yang tidak akan pernah dihapus dari pikiran saya. Selama perjalanan saya memperhatikan bahwa banyak malaikat datang ke surga dengan laporan-laporan dari seluruh bumi. Mereka akan pergi ke setiap ruangan tertentu dengan seorang malaikat pencatat yang bertugas. Malaikat pembawa pesan akan membaca laporan dan malaikat pencatat akan bertanya, "Apakah engkau seorang saksi? Apakah engkau melihatnya terjadi?" Ketika laporan tersebut terbukti benar, maka hal itu dicatat dalam sebuah buku. Pada akhirnya, buku-buku ini dibawa ke tahta Allah. Tetapi pertama kali, buku-buku tersebut harus melalui sebuah proses khusus. Saya dengan sangat jelas melihat bahwa Roh Tuhan bergerak terus-menerus di surga. Roh Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu di bumi. Benda-benda di bumi dibentuk setelah benda-benda di surga, tetapi benda-benda duniawi hanya dapat menjadi refleksi bayangan dari benda-benda di surga. Musik yang luar biasa, puji-pujian yang tidak dihalangi, dan kemuliaan-kemuliaan lain yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh bumi berlimpah ruah di dalam surga. Allah menghendaki manusia untuk memujinya. Dari awal kitab Kejadian sampai dengan penutupan kitab Wahyu, Allah mengekspresikan kerinduannya untuk sebuah keluarga yang mengasihi Dia. Ketika Anda membaca buku ini, ingatlah bahwa surga adalah sebuah tempat yang telah dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Suatu hari saya akan pergi ke sana. Suatu hari Anda akan pergi ke sana jika Anda sudah dilahirkan kembali, jika Anda telah bertobat dari dosa-dosa Anda, dan jika Anda memiliki Yesus Kristus di dalam hati Anda. Dia dapat membasuh dosa-dosa Anda melalui darahnya yang berharga. Biarlah saya mengatakan kepada Anda bahwa darah anak domba adalah darah Yesus yang berharga. Darah yang menyucikan. Pada bagian-bagian awal, saya menggambarkan ruang-ruang catatan. Tetapi sekarang saya ingin menggambarkan aspek lainnya. Sejumlah malaikat duduk dalam sebuah bagian tertentu dari ruang catatan. Mereka mempunyai keranjang-keranjang emas di depan mereka. Ini juga merupakan suatu bagian dari kemuliaan-kemuliaan surga. Di hadapan para malaikat tersebut ada tumpukan buku-buku. Beberapa dari tanda-tanda di dalam buku-buku ini kelihatannya merupakan pesan-pesan yang berasal dari bumi. Setiap pesan harus diuji oleh seorang malaikat pencatat yang besar. Saya melihat dua malaikat lainnya yang membawa pesan dari bumi. Ada sebuah pesan baru setiap kali seseorang dilahirkan kembali. Sungguh-sungguh diselamatkan dari dosa-dosanya dengan menerima Yesus Kristus di dalam hatinya. Ketika seseorang benar-benar bertobat,
akan dosa-dosanya dan memohon Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka ditulis catatan bahwa seseorang telah memberikan kehidupannya kepada Tuhan. Para malaikat dengan keranjang-keranjang emas masing-masing mengambil sebuah buku dari raknya. Tangan setiap malaikat memegang apa yang kelihatan seperti sebuah kain berlumuran darah. Kain merah yang dicampur dengan kemuliaan, terang, dan kuasa. Itu bukanlah lumuran darah atau sesuatu yang seperti itu. Itu sungguh indah. Setiap malaikat menempatkan buku yang dipilih di hadapannya, dan mulai dari halaman pertama, dia menghapus catatan yang tertulis dengan kain yang berlumuran darah tersebut. Dengan bimbingan Allah, malaikat penghapus sejarah lama dari orang berdosa ini dan mencatat bahwa dia baru saja dilahirkan kembali. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Anak-anak Tuhan, firman Allah adalah benar. Allah sungguh-sungguh mengampuni dosa kita. Sungguh indah melihat para malaikat membasuh halaman-halaman. Haleluya! Allah menghapus catatan sehingga bersih untuk setiap kita. Ketika saya melihat kemuliaan ini, saya mendengar para orang kudus bernyanyi. Jangan pernah malu untuk menerapkan kuasa darah Yesus Kristus. Darahnya ditumpahkan hampir 2000 tahun yang lalu untuk membasuh dosa-dosa kita, dan darahnya tidak pernah kehilangan kuasanya sejak mulanya. Yesus menaklukkan iblis satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban dan pergi ke kayu salib untuk kita. Kristus turun dari kemuliaannya. Dia dilahirkan dari seorang perawan. Dia memberikan kehidupannya dengan tujuan agar kita dapat ditebus oleh darahnya yang berharga. Dia melakukan ini supaya kita tidak akan harus pergi ke neraka, tetapi ke tempat yang menakjubkan yang ditunjukkannya kepada saya. Saudara-saudara terkasih, Injil adalah kebenaran. Betapa saya bergembira ketika saya melihat para malaikat membasuh sejarah lama dari tumpukan buku-buku. Mereka menghapus semua masa lalu yang lama, semua dosa lama, semua hal-hal yang kotor. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Darah Yesus menghapuskan semuanya. Hanya Yesus yang dapat melakukan ini untuk Anda. Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Oke, sekian dulu videonya untuk hari ini teman-teman. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.